Bapak, Ibu, dan saudara dari sekalian tercinta dalam Tuhan, peristiwa arwah, peristiwa kematian, apapun peringatannya, bagi saya pribadi adalah bagian dari iman. Saya mengimani itu. Sehingga dengan iman itulah saya percaya hidup ini milik Allah. Hidup ini adalah anugerah Allah. Hidup ini adalah kehendak Allah. Kita diciptakan bukan sekedar diciptakan hanya untuk hidup-hidupan, namun diciptakan ada misi yang luar biasa. Kita ini diciptakan, dikuduskan, diutus untuk menjadi berkat bagi kehidupan ini. Ini prinsip yang harus kita syukuri, sehingga kita bukan hanya sekedar manusia daging saja. Itulah gereja selalu mengajar kita, hidup adalah sebuah perjalanan untuk kemuliaan. Saya menerjemahkan, hidup adalah berjuang mempersembahkan yang terbaik bagi Allah dengan cara dan pilihan kita masing-masing. Itu yang selalu saya imani. Sehingga apa yang dikatakan dalam bacaan pertama sangat jelas. Kisah-kisah pertanyaan orang bagaimana setelah kematian, kalau kita renungkan dalam teks-teks perjanjian lama, khususnya dalam rangka arwah, sangat jelas bahwa Allah telah menyiapkan kemuliaan yang disebut dengan Gunung Sion. Disitulah kita dipanggil untuk ke sana. Demikian juga Injil hari ini sangat jelas. Aku pergi ke rumah Bapakku untuk menyiapkan tempat bagimu. Dan ketika aku telah menyiapkan tempat bagimu, aku akan datang mengajakmu ke sana supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ini satu harapan, satu janji yang tentunya saya sebagai orang Katolik, saya imani itu. Tentu ada orang yang ragu-ragu. Tuhan, bagaimana kami bisa ke sana? Kami nggak ngerti jalannya. Kesempurnaan itu adalah sebuah perjalanan rohani kita masing-masing. Sehingga menjadi orang Katolik itu sangat jelas. Frame yang harus kita kembangkan adalah Yesus jalan, Yesus kebenaran, Yesus kehidupan kita. Jalan itu adalah infrastruktur rohani kita. Supaya kita bisa sampai ke tempat Yesus berada, kita harus lewat jalan ya. Jangan lewat selokan, lewat jalan. Dan jalannya sangat jelas kok. Yaitu kasih dan kepedulian kita. Itulah jalan kesempurnaan. Yang kadang-kadang orang tidak pernah memahami karena masih diliputi oleh berbagai macam kepentingan diri, mulai dari egoisme dan sebagainya. Inilah tantangan rohani kita juga. Kebenaran artinya bahwa makna yang harus kita kembangkan adalah rahmat baptis. Salah satu rahmat baptis yang kita terima adalah dimensi kenabian. Maka kita akan mencapai kesempurnaan bersama Yesus, di mana Yesus berada, dan kita bersama Dia. Kalau kita menghayati semangat kenabian, yuk yang benar kita buat. Benarnya orang Katolik itu bersumber dari sabda Allah, tradisi gereja dan ajaran gereja, ya kan? Contoh sederhana sekali, misalnya dokumen-dokumen yang terbaru mengatakan bahwa gereja mengajak kita untuk menjaga rumah kita bersama bumi ini. Dan sudah kita hayati dengan baik-baik, misalnya, yuk kita budayakan untuk mengurangi
konsumsi plastik, untuk segala hal itu juga bentuk kekudusan. Itulah latihan kita untuk menjadi orang yang benar. Benar tidak enak, benar tidak nyaman ya. Saya menghayati pengalaman itu tidak mudah, khususnya dalam tugas saya saat ini, karena saya tugasnya kan di konferensi Wali Gereja itu di bidang TPPO kan, tindak pidana perdagangan orang, kekerasan anak dan perempuan rentan. Hal yang tidak mudah. Namun itulah bagian gereja sebagai jalan kesempurnaan ketika kita berani untuk tetap menghayati apa yang benar dalam hidup ini. Dan itulah jalan salib kita. Jalan salib itu bukan jalan penderitaan, ya, keliru. Bukan soal penderitaan. Soal pilihan bahwa menjadi benar adalah satu keputusan saya sebagai murid Yesus. Karena itulah frame yang harus kita lewati untuk mencapai kesempurnaan. Maka dalam menghayati kebenaran, kadang-kadang kita harus menghayati salib. Disingkirkan, dilecehkan, difitnah, tidak mendapat posisi, itulah bagian dari satu jalan kekudusan kita. Kalau penderitaan karena kebodohan kita, kesembronoan kita, atau kelalaian kita itu bukan salib, ya. Jadi salib tidak sama dengan penderitaan. Salib adalah pilihan untuk mewujudkan apa yang benar. Maka kebenaran bagi saya pribadi adalah satu rahmat yang harus kita upayakan agar saya bersama Yesus dalam rumah abadi kelak. Hal yang ketiga adalah hidup. Hidup orang Katolik itu bukan soal berhenti pada devosi, ya, bukan hanya soal kelihatannya saleh. Kalau saya kan preman, ya. Saya percaya bahwa ke hidup Yesus ini adalah bagaimana kita, kalau orang Jawa punya satu istilah yang bagus sekali. Menjadi orang Katolik yang sejati adalah napak tilas pada dalam Gusti. Artinya memang kita melangkah bersama Yesus. Kita kerap kali hanya berhenti menjadi penonton Yesus, ya. Bertepuk tangan tentang Yesus, bersorak-sorai tentang Yesus, namun kita tidak pernah menjadi seorang yang berjalan bersama Yesus. Menjadi orang Katolik yang menghayati jalan kebenaran adalah menjadi alter Kristus. Hidup kita menjalani dalam langkah demi langkah dalam perjalanan kita ini tidak jauh-jauh dari tapak kaki Tuhan. Dan saya kira Ibu Christina Muryani juga menghayati ini. Saya sih tidak agak lupa, ya, karena di lingkungan sudah pernah tahu dulu kan banyak sekali umat, ya. Kalau lingkungan pertemuan itu lebih banyak daripada lingkungan lain. Jadi penuh terus. Jadi untuk menghafal satu persatu itu tidak mungkin dengan umat MBK waktu itu sekitar 12 ribuan, ya. Meskipun saya pribadi mencoba untuk mengunjungi lingkungan, namun tidak nututlah otak saya untuk memasukkan semua nama itu. Namun saya ingat wajah-wajah orang-orang lama, ya, yang sepuh-sepuh waktu itu. Nah, Ibu Muryani setahu saya dan mendengar dari sharing dari beberapa umat adalah ibu yang menghayati bagaimana hidup Maria menjadi hidupnya. Dan Maria itulah yang juga menghayati jalan itu, ya. Napak tilas bahwa dalam Gusti itu juga satu ungkapan yang disampaikan oleh Maria. Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Itulah jalan yang harus kita lalui. Ketika kita ingin sampai pada persatuan dengan Yesus yang telah menyiapkan tempat bagi kita bersama Dia dalam kesempurnaan, dan kita semua akan pulang, ya. Nanti saya amati, ya. Nanti kalau di surga nggak ketemu berarti khotbah saya nggak didengarkan. Lali, loh, kok nggak ada di surga, kalau di neraka dia.
Artinya bahwa kita semua punya kepastian. Dan pastinya orang Katolik harus pulang ke rumah Bapa, bukan pulang ke rumah tetangga ya. Pulang ke rumah Bapa. Karena di sana ada Kristus telah menunggu kita, menyiapkan tempat, dan tempat itu telah tersedia. Tinggal kita mau enggak untuk menjadikan Kristus itu jalan kita, kebenaran kita, dan hidup kita. Sebagai penutup sharing saya dalam khotbah ini, saya pribadi sebagai imam itu selalu punya kerinduan atau punya satu refleksi, satu harapan, satu perjuangan untuk menghayati Ekaristi, bukan ritualnya ya. Karena saya bukan orang yang pandai berliturgi, nyanyi pun nggak bisa. Namun yang saya hayati adalah peristiwa ketika Yesus mengambil roti, Yesus memecah-mecah roti, Yesus membagikan roti. Satu pertanyaan yang mendalam bagi saya pribadi sampai hari ini, kapan saya boleh menjadi roti seperti Yesus yang dibagi-bagi untuk kehidupan bagi banyak orang. Dan itu saya hayati sebagai spiritualitas Kristen yang mendalam. Berani dibagi-bagi demi kehidupan banyak orang. Itulah sangat Kristus banget kan. Bagaimana Yesus juga sama, hidupnya dipersembahkan untuk kita semua. Itulah renungan saya sampai hari ini. Selama 30 tahun menjadi imam, selalu bertanya, Tuhan, kapan saya boleh menjadi roti hidup? Ya. Saya sudah 30 tahun jadi imam ya. Tidak terasa. Nah, mungkin juga Ibu sama. Karena saya pribadi punya devosi pada Ekaristi, bukan devosi dalam arti liturgis ya. Devosi saya itu adalah bagaimana saya berjuang untuk menjadi roti yang hidup. Maka salah satu cara saya untuk menghayati ini adalah sejak awal jadi imam, saya pribadi tidak pernah mematikan HP ketika malam hari. Karena saat itulah kadang-kadang orang butuh sakramen, orang sakit. Itulah cara yang terbaik untuk menghayati hidup sebagaimana kita rayakan dalam Ekaristi. Satu pilihan di mana saya mencoba untuk belajar menjadi seperti Kristus hidup kita ya. Semoga dengan peristiwa hari ini sama. Sebelum pulang dan sebelum kita sampai ke kemuliaan, mari kita belajar berjuang menjadi orang-orang Katolik yang hidupnya seperti Kristus. Bagaimana Romo seperti Kristus? Baca kitab suci. Bagaimana kita ingat dari Kristus baca kitab suci kan? Kitab suci mulai dari perkawinan sampai hari ini belum pernah dibuka, masih plastik, taruh di atas lemari ya. Gimana akan ngerti ya? Kita jangan bermain perasaan seakan-akan saya dekat dengan Yesus ya. Itulah kekeliruan kita. Baca kitab suci. Apalagi sekarang banyak bisa lewat internet cari makna katanya, cari tafsirannya, dibaca apa maksudnya, dijalankan. Itulah menjadi orang yang sungguh-sungguh hidup ya. Semoga dengan peristiwa kasih kita malam ini untuk Ibu Christina Muryani, kita semua juga semakin diteguhkan. Aku harus pulang sampai ke rumah Bapa dengan selamat dan gembira. Tuhan memberkati. Amin.